kita akan mendapatkan pemahaman secara jelas all about menopause. Nanti Ibu Ibu semua, boleh bertanya. saya bersyukur sekali bahwa saya bisa ada di tengah-tengah ibu-ibu semua mengenai cerita tentang menopause ini. Ini sebuah hal yang sangat menarik buat kita, wanita-wanita yang usia 40 tahun ke atas, karena memang ini kita perlu persiapan sebelumnya. Karena sekali lagi saya mau memberitahukan kepada ibu-ibu semua bahwa kita ini bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena kita ini bukan wanita-wanita biasa gitu ya ibu-ibu ya. Kita adalah wanita Allah. Kita ini bukan wanita yang full fisik. Itu saya bolak-balik saya kasih tahu kepada teman-teman semua ini. Kita tidak full fisik, tapi kita roh kita hidup. Itu membedakan kita dengan wanita-wanita yang lain, ibu-ibu. Itu yang membuat kita itu berbeda, dan menopause ini yang ditakuti oleh wanita fisik keli 100% itu yang dikhawatirkan mereka, itu buat kita sudah tidak perlu kita khawatirkan itu. Yang tapi memang kita perlu persiapan, ya persiapan ya, tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena kita sudah lain Bapak Ibu. Saya lupa ada bapaknya ya, ada satu ya. Jadi saya maksudkan, ibu-ibu ini tidak perlu terlalu membesar-besarkan sesuatu yang akan saya sampaikan nanti. Jadi ini yang saya sampaikan ini teori tentang menopause, pengalaman-pengalaman para ahli pakar pengetahuan ya tentang yang dipelajari tentang menopause. Saya sendiri sudah mengalami menopause. Tadi seperti Bu Ningsi bilang, 50 tahun mengalami menopause. Saya usia 55 saya mengalami menopause. Jadi wanita yang sehat itu 55 biasanya itu mengalami menopause. Kemudian saya sekarang sudah berumur 61. Jadi sudah cukup lama saya menopause ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini jadi sebenarnya tidak perlu diragukan karena memang saya sudah mengalaminya. Jadi saya cerita ini apa adanya ya ibu-ibu ya. Karena memang harusnya saya sudah kalau sudah 60 ke atas ya harusnya sudah melewati masa-masa itu. Jadi ya layak saya yang bicara ya ibu-ibu ya. Bukan wanita muda yang bicara seperti ini. Jadi kita sekali lagi saya beritahukan kepada ibu-ibu semua, waktu nanti saya akan menerangkan semua tentang menopause, jangan khawatir, jangan melihat itu semua, maksud saya jangan melihat bahwa teori ini adalah milik kita. Tidak, ini teori tentang menopause, tapi perlu kita pelajari. Nah, yang penting kita ingat bahwa kita adalah bukan 100% wanita physically saja. Kita adalah wanita yang penuh dengan Roh Kudus, kita adalah wanita Allah, itu membedakan kita sama sekali. Nanti kita akan lihat bedanya di mana, itu akan jauh sekali membuat kita menang dari semua ini, ya, dari semua hal yang mengkhawatirkan kita atau yang dikhawatirkan oleh wanita-wanita di dunia ini, ya, pada umumnya, ya, kita tidak di situ tentunya. Ini sekali lagi kita harus ingat, ya. Baik, saya akan lanjut. Nah, apa yang disebut menopause, ibu-ibu ya? Jadi menopause adalah keadaan perempuan yang mengalami penurunan fungsi indung telur. Jadi sekali lagi penyebabnya adalah indung telur. Fungsi indung telurnya nggak ada. Jadi ini yang membuat wanita itu bisa langsung drop 80% fungsinya, itu membuat hormon estrogen itu berkurang yang akibatnya berhentinya haid untuk selamanya. Tadi dikatakan berhentinya haid itu kalau sudah berhenti selama 12 bulan berturut-turut,
itu dikatakan sebagai menopause, ya. Jadi Debkes menyatakan seperti itu, mengalami penurunan fungsi indung telur. Nah, penurunan ini tidak istilahnya tidak landai, ternyata itu terjun bebas, Ibu-ibu. 80% fungsinya itu turun langsung mendadak. Nah, itu yang membedakan kita dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ya ada yang istilahnya andropause, ya. Jadi istilahnya memang dia juga mengalami penurunan hormon, tapi penurunannya itu pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Tapi kalau wanita itu anjlok, tiba-tiba 80% hilang fungsinya. Dan itu dalam waktu yang cepat. Nah, itu yang membedakan, ya. Menopause itu adalah tahap dari kehidupan wanita ketika menstruasi berhenti, ya. Dengan demikian tahun-tahun melahirkan anak pun terhenti, ya. Menopause adalah terhentinya menstruasi yang terjadi pada usia antara 45 hingga 55 tahun selama 12 bulan berturut-turut, ya. Begitu. Kemudian kita lihat ini, saya lihat ini yang lebih jelas, ya. Jadi di sistem reproduksi wanita itu, ini dia ibu-ibu biang keladinya, ya. Ini adalah ovarium. Ovarium ini tempat di mana hormon estrogen kita dibuat, ya. Jadi hormon estrogen itu dibuat sebagian besar, hampir 100% di ovarium. Dan itu kalau ovarium ini sudah ada waktunya fungsinya hilang, maka jadi semua organ tubuh kita ini, maksud saya semua organ tubuh kita ini semuanya itu ada umurnya, ibu-ibu, ya. Ada usianya, jantung ada usianya, otak ada usianya, ya. Otak itu paling tua 100 bisa sampai 100 tahun, ya. Kemudian tulang itu ada usianya, pankreas ada usianya, begitu juga ovarium itu ada usianya. Jadi sekitar 40 tahun, kurang lebih 40 tahun dia itu sudah tua. Jadi sudah tidak menghasilkan lagi hormon estrogen yang harusnya dia lakukan itu seperti kita pada usia muda. Ini hormon estrogen kita ini adalah hormon wanita yang paling banyak diproduksi oleh ovarium. Itu memang bertanggung jawab terhadap pada waktu kita muda, ya, ibu-ibu, membuat kita jadi pubertas, ya, dari kecil jadi pubertas, kemudian jadi tubuh kita tumbuh payudara, ya, alat kelamin, membentuk alat kelamin seorang wanita yang matang, ya, kemudian vaginanya dibentuk matang, lalu kemudian estrogen ini juga fungsinya dia banyak sekali, khususnya nanti waktu melahirkan, ibu-ibu. Jadi waktu melahirkan itu dia mengembangkan uterus, ya, rahim, semuanya itu, sehingga sampai melahirkan dia merapatkan kembali vagina, merapatkan rahim, mengecilkan rahim kembali persis seperti wanita yang belum melahirkan. Itu dahsyat sekali pekerjaan dari hormon estrogen, gitu, ya. Jadi hormon ini memang diproduksi oleh wanita, dan itu memang membuat kita wanita itu bisa kelihatan cantik, kulitnya bersinar, gitu, ya. Kemudian sehat, sebagai seorang wanita menarik, gitu, ya. Itu karena menarik pria, menarik, ya. Bisa menarik gitu karena memang ini adalah fungsinya hormon estrogen, ibu-ibu, ya. Dia membuat kita cantik, dia membuat kita tuh bersinar, gitu. Orang kalau pria lihat wanita muda itu kan bisa jatuh cinta, itu ada daya tariknya dari hormon estrogen ini, ya. Begitu, ya, ibu-ibu, ya. Jadi ini adalah biang keladinya. Kalau misalnya hormon estrogen ini menurun produksinya, maka semua yang fungsi dari hormon itu, ya, berkurang, ibu-ibu. Dan nanti kita akan lihat apa saja, ya, yang berkurang, ya. Kita lihat dulu sekarang. Nah, ini saya
lihatkan lagi sebuah gambar. Ini adalah uterus kita ya. Uterus itu pada saat hormonnya dulu waktu kita masih muda misalnya ya, pada usia 20-30 tahun, itu hormon levelnya itu tinggi ya, sekitar waktu childhood, waktu pubertas ya. Ini hormonnya itu tinggi. Sehingga menyebabkan tebel ya. Jadi rahim kita tuh jadi tebel ibu-ibu, tebel gitu. Fertilitasnya tinggi, artinya waktu ada sel telurnya masuk ke sini, sel telur itu bisa tertanam di dinding rahim ini, kemudian dia terus bertumbuh dan anak itu bisa tumbuh di sini, tertanam di sini ya. Kemudian dia membesar dan akhirnya bisa menjadi janin yang diberi makan ya. Kemudian kalau waktu menopause, makin menopause, waktu usia menginjak usia menopause 45 gitu ya, maka ini makin rahim, dinding rahim kita tuh makin tipis ibu-ibu, makin tipis. Dan setelah post menopause apalagi lebih tipis lagi, makin hormonnya makin kecil, hormonnya makin turun, maka menyebabkan juga dinding rahim ini menjadi tipis ya ibu-ibu, jadi tidak bisa untuk bayi ada di situ ya, jadi memang tidak bisa bertumbuh bayinya kalau misalnya tipis gini ya. Jadi ini memang kondisi apabila hormon kita itu, hormon estrogen itu menurun ya. Saya lihatkan lagi. Nah ini sekarang yang ini kelihatannya agak susah, tapi baik kita pelajari satu-satu ya ibu-ibu, karena dari sininya, dari semua item inilah, ini saya berusaha untuk memberikan gambaran secara umum saja ibu-ibu supaya bisa gambaran. Kalau ibu ngerti gambarannya semua secara umum ini, nanti ibu tuh gampang melihat, oh kenapa kok aku seperti ini, oh ternyata memang ini sebabnya, oh ternyata memang begini sebabnya. Jadi akar penyebabnya itu ibu-ibu bisa jadi pinter gitu ya. Jadi saya akan ngajari sedikit-sedikit saja secara umum ya, supaya mudah menerimanya. Jadi yang pertama, estrogen kita itu membuat imunitas kita itu naik. Nah, ya, jadi kalau penurunan estrogen, maka penurunan imunitas tubuh, ya, gitu ya. Jadi ini adalah kita lihat fungsi estrogen di sini ternyata ya, kita bisa lihat fungsinya dengan kita melihat resikonya. Jadi ada hubungannya. Kalau ternyata waktu menopause kita ternyata penurunan imunitas tubuh, maka ternyata sebenarnya estrogen itu bertanggung jawab terhadap imunitas tubuh kita ya ibu-ibu ya. Jadi pada waktu menopause terjadilah penurunan imunitas tubuh kita. Jadi sel-sel tubuh kita cepat rusak gitu ya, cepat mudah menjadi liar ya, cepat berganti begitu, cepat tidak seperti biasanya ya. Kita suka lihat, aduh kenapa sih kulitnya ini kok bersisik gitu ya, karena terus seperti itu gampang sekali mengelupas begitu. Itu karena sel-sel tubuh cepat rusak ya. Kemudian yang kedua, ada peningkatan rasa nyeri di seluruh anggota tubuh. Aduh kok kemeng ya, kok sekarang tulangnya nyeri ya, linu-linu gitu ya. Kok gampang, tadinya nggak gini, kok sekarang kok gampang rasa sakitnya itu bertambah gitu. Nah, ini menyebabkan sama seperti tadi, jadi kalau turun, estrogen itu memang dia fungsinya membuat kita tidak merasakan rasa nyeri yang berlebihan. Dia itu anti nyeri sebenarnya, hormon itu. Jadi waktu hormonnya turun, maka ada peningkatan rasa nyeri dimanapun di seluruh tubuh. Ya, nyeri secara fisik ya, maksudnya bukan sakit hati, tapi nyeri sakit ya. Nyeri itu ada levelnya, dari level 1 sampai 10 ya, levelnya 1, 2, 3 sampai 10. Jadi rasa nyeri itu nyeri di otot, nyeri di tulang, nyeri di sendi begitu ya, gitu. Lalu yang ketiga, kita melihat penurunan estrogen. Hormon estrogen ini ternyata menyebabkan penipisan di seluruh jaringan tubuh.
jadi tipis. Jadi yang tadinya tebal, seperti yang tadi saya ceritakan, di dinding rahim yang tadinya tebal jadi tipis. Begitu juga di saraf kita, ibu-ibu. Saraf di seluruh tubuh, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi lebih peka gitu ya sarafnya. Jadi lebih kurus. Jadi seperti kalau lihat di gambar ini, otak seorang wanita menopause itu pelan-pelan, ini teori ya ibu-ibu, jangan takut dulu lihat ini ya, itu yang saya khawatirkan, ibu-ibu jangan terlalu perhatikan yang negatif ya. Ini otak saya gambarkan saja yang tadinya yang sehat dengan yang Alzheimer. Ini yang ekstrem ya ibu-ibu, ekstrem itu artinya yang Alzheimer, dia sudah sangat tipis sekali, jadi mengecil, mengkerut, dan berubah ya, jadi kecil gitu ya. Nah, penurunan atau penipisan di saraf itu menyebabkan misalnya dia lupa ya, gampang, tadinya ingat sekarang gampang sekali lupa gitu ya. Kemudian juga otot ini jadi wanita yang tadinya dia kelihatan kenceng gitu ya, sekarang wah di sininya udah kayaknya bergelambir gitu ya, udah di ototnya kayaknya bergelambir padahal udah olahraga kayaknya ya. Nah, ini juga lambung itu tadinya yang kita makan pedas misalnya seperti itu ya, enggak apa-apa gitu, sekarang makan pedas dikit udah rasanya perih dan enggak enak gitu ya. Lambungnya lambungnya itu rasanya sebah gitu ya ibu-ibu ya. Lalu penipisan di saluran kemih ini juga menyebabkan gampang anyang-anyangan gitu, gampang infeksi saluran kemih, apa-apa sedikit anyang-anyangan. Ini apa salah duduk di toiletnya, kalau pergi duduk di toilet, tempat-tempat toilet luar gitu, bisa jadi menjadi penyebab gampang sekali masuk ya kuman ya, karena memang itu tipis dan menyebabkan banyak sekali mudah terjadi peradangan dan mudah terjadi infeksi ya. Ini contohnya bahwa ini kita tuh kalau penipisan di seluruh jaringan tubuh termasuk di otak, jaringan otak, maka ada depresi ya. Tadi juga saya sudah sebut pelupa seperti itu. Kemudian gangguan pada tulang. Ini adalah osteoporosis, di mana kita nanti akan lihat apa sih gangguan pada tulang ya. Nanti kita ada gambarnya ibu-ibu ya. Kemudian gangguan metabolisme. Nah, ini yang paling kita tidak suka sekali. Ini kegemukan. Estrogen itu ternyata membuat kita bisa kurus dengan cepat. Kalau kita perhatikan dulu waktu kita diet umur 20, 30 tahun, kok mudah ya turunnya ya. 30 tahunan kita enggak makan aja, diet 12 jam gitu, kok rasanya langsung besoknya turun 2 kilo, sekilo, 2 kilo gitu, gampang ya ibu-ibu. Tapi ternyata sekarang ini kita kayaknya mau makan makan sedikit aja kayaknya sudah naik sekilo ya, gampang sekali gemuk gitu. Dan kegemukannya itu dia di daerah, selain memang gemuk secara keseluruhan, pada wanita menopause memang dia itu gampang gemuk di daerah pinggul ya, daerah pinggul dan perut terutama ya. Wah, sangat tidak enak sekali ya ibu-ibu ya. Kemudian kegemukan itu menyebabkan resistensi insulin naik. Jadi mudah sekali terkena diabetes mellitus ya, ini penyakit gula. Jadi mudah sekali terkena diabetes mellitus. Nah, ini kemudian gangguan yang berikutnya adalah gangguan kardiovaskuler ya, kekakuan pada pembuluh darah, atau kalau ibu-ibu tahu ini adalah aterosklerosis ya. Ini yang paling ditakutkan. Sebenarnya ini bisa menyebabkan penyakit jantung, juga stroke. Nanti ibu-ibu kalau mau tanya lebih lanjut tentang ini, kita akan ada di tanya jawab. Saya mohon ibu bisa tanyakan lewat di ini ya, di chatting ini ya, di tempat chatting ini, kemudian nanti ya, biar diberikan. Kemudian sebenarnya lalu selanjutnya adalah kekeringan pada kulit sehingga sangat sensitif. Kekeringan pada kulit ini menyebabkan kita mudah sekali peka ya, yang tadinya kita kalau cuci tangan pakai sabun apa kok enggak apa-apa ya, tapi sekarang kalau usia sekian kok
mulai enggak enak, gatel, terus panas gitu rasanya. Kemudian tubuh kita juga rasanya kering, apalagi wajah ini ya kering sekali, mudah sekali kelihatan merah seperti itu, dan meripil ya rasanya itu, sensitif, kena apa-apa mudah sekali gatal seperti itu ya. Dan ini akibat kekeringan pada kulit karena hormon estrogen yang menurun. Nah, ini menopause dini. Menopause dini itu kalau dia usianya 40 sampai 45 tahun sudah menopause. Ini yang menyebabkan banyak terjadi osteoporosis dan penyakit kardiovaskuler, lebih banyak kalau pada menopause dini sih. Menopause dini biasanya sering terjadi pada ibu-ibu yang memang Tuhan izinkan untuk misalnya pembuangan pemotongan atau pengangkatan rahim dan indung telur ya. Jadi kalau ada penyakit di daerah itu harus diangkat, dokter bilang harus diangkat, ya tidak apa-apa, memang sudah memang ya Tuhan izinkan seperti itu, Tuhan punya rencana lain dengan kita, jadi supaya kita tahu, nanti ibu-ibu saya akan terangkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sudah counter itu. Tuhan sudah counter semuanya. Walaupun estrogen kita menurun, itu no problem ya, ibu-ibu ya. Tetap kita akan belajar lebih lanjut tentang itu. Jadi ini resikonya, kalau ibu-ibu ini resiko, jadi istilahnya yang akan terjadi, yang bisa terjadi lambat atau cepat, ini kepastian. Jadi menopause itu sebuah kepastian ya, pasti terjadi seorang wanita itu. Tapi sekali lagi semuanya ini bisa di-counter atau ditanggulangi sebagai kita wanita Allah ya, gitu. Nah, ini saya akan efek yang paling sering. Nah, ini efek yang paling sering. Ini paling sering dikeluhkan ibu-ibu ya, seringkali adalah gejala vasomotor seperti hot flash. Ya, keringat malam hari ya, sebentar kayak kademen, aduh kademen menggigil, tapi sebentar lagi keringetan gitu ya. Jadi ada seling yang nggak terlalu lama, atau dari panas terus kemudian bisa kedinginan gitu ya, hot flash. Kemudian yang kedua itu vagina kering dan kurang elastis. Ini yang ini saya balik lagi. Yang pertama ini yang paling sering ya ibu-ibu, rasa panas gitu ya, keringetan gitu ya. Belum apa-apa udah keringetan, belum seperti mandi gitu, belum apa-apa, belum melakukan sesuatu, sudah seperti mandi gitu ya, keluar dari pori-pori ini mengalir gitu. Ini yang paling banyak ya dikeluhkan oleh ibu-ibu. Lalu yang kedua itu ya ini juga banyak, vagina menjadi kering karena tadi kita tahu bahwa itu tipis ya, dan kurang elastis gitu. Kemudian ini nanti kita bagaimana caranya untuk mengurangi ini, tentu kita akan bahas bersama nanti ya. Kemudian ini menjadikan ya bapak-bapak mungkin kalau mau nagih gitu ya, kita waduh ini enggak enak. Nah, ini perlu ada cara yang membuat supaya kita bisa melayani dengan baik, tentu tanpa kita sendiri merasa sakit. Ini tentu kita bisa pakai sesuatu seperti misalnya gel ya, kita pakai gel seperti itu, beli di apotek juga banyak sekali dijual ini ya. Kemudian yang ketiga itu saluran uretranya mengering, menipis dan kurang elastis. Tadi sudah kita bahas bahwa apapun di seluruh tubuh kita itu tipis gitu ya. Kemudian dan termasuk juga saluran kencing ya, saluran kencingnya juga menipis sehingga mudah sekali karena menipis maka istilahnya enzim-enzim yang dikeluarkan, kelenjar-kelenjar yang harusnya ada di saluran uretra itu, di saluran kemih itu menjadi juga tidak mengeluarkan hasilnya dengan sempurna atau sedikit sekali atau bahkan tidak ada gitu ya. Jadi akhirnya kering dan mudah sekali menjadi
infeksi ya, menipis, kurang elastis begitu. Nyeri, sakit pada waktu berhubungan juga ada hubungannya dengan ini karena kurang elastisnya itu ya, menjadi kaku begitu. Lalu pengumpulan lemak di pinggul dan perut tadi sudah kita singgung ya, terjadi hormon estrogen yang menurun itu membuat pengumpulan lemak di pinggul dan perut. Estrogen itu, hormon itu sebenarnya membuat lemak itu dikirim kemana-mana ya, jadi waktu perlu ada nyimpan lemak tubuh itu, misalnya kita makan lemak perlu disimpan di tubuh kita, maka hormon estrogen itu membuat lemak itu tersimpan dari ujung kepala hingga ujung kaki rata gitu ya, gemuknya itu rata, bagus gitu. Tapi kalau sudah menopause, gemuknya itu ngumpul di perut dan di pinggul gitu ya, jadi nggak usah khawatir ibu-ibu kok kenapa ya kok sekarang perutku agak gemuk padahal dulu rata gitu, sekarang kok agak muncul ya, itu karena hormon estrogennya yang menurun ya. Kemudian insomnia ini jadi nggak bisa tidur gitu ya, ibu-ibu sulit tidur, ini karena tadi kita tahu bahwa hormon melatonin tadi coba saya siap tadi ya. Oke, nanti mungkin kita yang selanjutnya saja. Kita lihat saja, jadi insomnia ini ternyata adalah karena hormon melatonin yang berkurang. Jadi tubuh kita ternyata waktu estrogen turun, ada hormon yang namanya melatonin. Hormon melatonin ini hormon gelap terang. Jadi kalau kita normalnya, kalau kita masih muda, hormon ini bekerja dengan baik. Dia pada waktu kita terang siang hari, kita tidak menjadi mengantuk. Tapi kalau pada waktu gelap, hormon ini membuat kita ngantuk. Jadi namanya hormon gelap terang. Hormon melatonin ini kalau pada usia menopause, memang hormon ini berkurang, sehingga waktu gelap, digelapin juga itu kita tidak ngantuk. Yang normalnya kita ini ngantuk harusnya. Tapi waktu gelap justru kita nggak ngantuk, malah kelop-kelop gitu ya, itu namanya insomnia. Ya, kemudian linu dan nyeri tulang dan otot ya, ini tadi kita sudah tahu. Jadi ibu-ibu sudah pintar bahwa kalau nyeri tulang otot ini ya udah wajar pada wanita menopause, karena estrogen yang menurun itu menyebabkan rasa nyeri jadi bertambah, karena dia fungsinya adalah mengurangi nyeri. Estrogen ini mengurangi rasa nyeri di seluruh tubuh kita ya, di ujung kepala sampai ujung kaki, gigi semua, rasa nyerinya jadi bertambah kalau misalnya estrogennya turun gitu ya. Ya, kemudian baik, ini kita lihat saja gambarnya yang ini ya, bahwa ini adalah otot dasar panggul. Ini kalau ini potongan transversal ya, bahwa ini kita lihat bahwa ini otot dasar panggul. Ini kalau pada wanita menopause ini juga menipis dan kendor ya ibu-ibu, jadi sehingga akhirnya mudah terjadi prolaps ya atau hernia ya. Ini mulut rahim jadi turun ke bawah sini. Ini sekali lagi ini dari depan ya, ini depannya, ini pantat ya ibu-ibu ya, ini bokong ya. Ini adalah tulang pubis ya. Kemudian kita lihat ini yang paling depan sendiri adalah uretra. Uretra ini tadi kita tahu bahwa uretra itu menjadi pada wanita menopause itu menjadi tipis ya, sehingga akhirnya mudah terjadi infeksi. Jadi hati-hati kalau bepergian, duduk di toilet, pakailah air yang aqua ya, sorry saya nggak nyebut merek, tapi maksud saya air bersih ya, supaya tidak mudah terjadi infeksi. Mudah sekali masuk sebenarnya ya. Wanita itu pendek sekali, dunia luar dengan ini ya, dengan urinary bladder ini, kandung kemih ini pendek sekali ya, jadi mudah sekali kuman itu masuk dan menginfeksi ya, sehingga rasanya tuh anyang-anyangan gitu, mau pipis nggak barbar, pengen pipis tapi nggak ada isinya gitu. Nah ini kemudian yang setelah itu adalah vagina. Ini vagina ini makin menjadi tipis, sehingga itu tadi yang tadi kita sebut sebagai nyeri waktu bersenggama ya, waktu berhubungan intim, sudah nggak ada lagi lendir-lendirnya, sudah kering, tipis,
nyeri lagi ya. Jadi itu sangat tidak nyaman buat seorang ibu yang menopause ya. Kemudian ini di belakangnya, paling belakang ini tentu anus ya. Ini adalah rektum, ini anus ya. Ini ibu-ibu bisa belajar. Ini anus ini juga menjadikan apa? Juga usus-usus juga semuanya tidak ada lagi, mudah sekali menjadi kering sehingga mudah bebelen ya ibu-ibu ya, ibu-ibu tahu ya. Kadang dulu nggak seperti ini. Sembelit ya dok. Jadi sembelit ya. Sorry ya. Sembelit ya, itu mudah sembelit begitu. Nanti kita akan, mungkin ibu-ibu bisa tanya gimana ya caranya ya mengatasi semua ini. Kalau lansia itu bagaimana ya supaya tidak sembelit. Oke. Kemudian kita lanjut. Saya kepotong, tunggu sebentar. Ini banyak pertanyaan ya. Pertanyaannya membuat. Iya, nanti aja dok. Nanti pas sesi tanya jawab aja. Oke, sekarang tanda psikologis yang paling sering ya. Banyak ya tanda psikologisnya, tapi yang paling sering adalah ingatan menurun ya. Karena sekarang ibu-ibu yang bisa jawab sendiri sebenarnya ya. Tadi saya sudah terangkan kenapa ingatan menurun. Karena di sel-sel sarafnya menipis ya. Jadi mengecil sehingga kecepatan maupun speednya maupun kemampuannya ya, kualitas kuantitas mengingat menurun ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan emosional dan kognitif ya. Dia mudah sekali kelelahan mental, depresi, masalah daya ingat gitu ya, lekas marah. Nah inilah perubahan mood yang berlangsung cepat. Tadinya gembira, sekarang kok jadi marah, gampang ngambek, gampang ya cepat sekali beralih. Tadinya ketawa-ketawa, tadi sekarang kok nangis gitu ya. Tadi kok kayaknya gampang, tadinya barusan aja seneng-seneng ketawa-ketawa, tapi tiba-tiba loh, Bu, kenapa? Tiba-tiba gampang sekali ya berubah moodnya. Begitu juga marah, cepat sekali marah. Tadinya baik jadi marah. Gitu. Ini kemudian depresi, wanita depresi karena kehilangan daya tarik, cemas, dan khawatir tidak dicintai oleh pasangannya. Ya, ini tentu jauh ya dari kita ya. Kita akan lihat. Ini yang paling sering ya ibu-ibu, tapi ini sekali lagi ini adalah survei yang dilakukan oleh ibu-ibu pada ibu-ibu yang non-Kristiani ya. Ini secara umum ya. Jadi ini bukan ibu-ibu Kristen. Saya rindu suatu saat ada yang mulai survei ya untuk bagaimana menopause, kondisi menopause pada ibu-ibu Kristiani yang benar-benar cinta Tuhan ya. Jadi bagaimana kita bisa bandingkan ini ya. Ini yang paling sering pada ibu-ibu ini ya. Kalau di kita tentu tidak seperti ini kelihatannya ya. Oke, kemudian nah saya mau ingatkan sedikit tentang yang namanya perimenopause. Ini adalah suatu periode transisi yang dialami wanita saat akan memasuki masa berakhirnya menstruasi. Jadi ini sebelum menopause ya, sebelum menopause. Jadi kalau tahu perimenopause itu ya, peri itu artinya ya sebelumnya ya, jadi di sekitarnya sebelum mau menopause. Jadi pada waktu itu di sini dipercepat oleh operasi angkat rahim. Jadi memang perimenopause itu pada waktu wanita muda diangkat rahimnya, tentu dia mudah menjadi cepat berganti menjadi menopause. Nah, di tengah-tengah pergantian itu biasanya ada gangguan tidur ya, siklus menstruasi yang tidak teratur dulu biasanya. Yang tadinya normal, kemudian bisa tadinya teratur, sekarang jadi nggak teratur ya. Begitu bisa, kemudian gangguan tidur, perubahan mood, penurunan gairah seksual, pengeroposan tulang pelan-pelan ya, meningkatnya LDL dan menurunnya HDL. Ini lemak ya ibu-ibu ya, lemak jahat itu LDL, lemak baik itu HDL ya. LDL itu lemak jahat. Biasanya pada usia 40 tahun dan berlangsung 4 sampai 10 tahun bisa, ini sebelum menopause maksudnya. Kalau menopause dini misalnya angkat rahim memang dia lebih cepat ya terjadi perimenopause seperti ini.
konsultasikan ke dokter apabila terjadi perdarahan yang terus-menerus ya. Kadang-kadang kalau kita mau masuk ke menopause, artinya kita ada di perimenopause, itu seringkali perdarahannya itu kadang berlebihan gitu ya. Banyak sekali, aduh, menghabiskan berbagai-bagai ya merek. Ini apa ya, kita pakai segala macam pembalut itu enggak mempan saking banyaknya ya. Perdarahannya hebat sekali. Tapi ada yang cuma malah seperti spotting. Dikit-dikit, kadang keluar, kadang enggak. Bulan ini kadang mens, bulan depan enggak. Jadi enggak teratur. Atau dalam 2 minggu keluar spotting, lalu tidak ada lagi. Atau malah perdarahan banyak gitu ya. Jadi tidak bisa terprediksi perdarahannya ini. Jadi tidak teratur ya ibu-ibu ya. Kalau kita masuk di dalam perimenopause. Jadi karena apa? Karena memang hormonnya itu kadang naik, kadang turun gitu ya. Normalnya itu hormon itu bisa naik, dan pada waktu naik itu hormon tinggi, maka tidak ada menstruasi ya. Ini kalau kita lihat grafiknya kan seperti itu. Pada saat hormon naik dalam darah kita, hormon estrogen tinggi, maka intaklah apa istilahnya kencang ya. Rahim kita itu kencang gitu, dinding rahimnya kencang. Tapi begitu hormonnya turun di dalam darah, maka tidak lagi intak, tidak lagi kencang, dia mulai keropos-keropos begitu, ada lubang-lubangnya, akhirnya dia luruh, ibu-ibu, luruh ya, jatuh gitu. Dan akhirnya inilah mulai menstruasi. Jadi menstruasi itu ketika hormon estrogen itu turun ya, ibu-ibu ya, keluar seperti ini. Nah, jadi kalau hormon itu enggak karu-karuan ya, pada perimenopause dia kadang naik, kadang sak maunya sendiri, kadang di tengah-tengah sini gitu ya. Jadi akhirnya rahim ini bingung gitu, dia membuat bagaimana ini, dia mau luruh atau mau kencang juga bingung. Akhirnya kadang ya itu spotting, tiba-tiba baik lagi, terus tidak mens, tahu-tahu turun lagi mens. Mungkin turunnya agak lama 2 minggu ya mens terus gitu ya, keluar darahnya terus gitu. Jadi ini seperti ya nggak teratur seperti itu, membuat kita bingung ini kenapa. Akhirnya kalau wanita yang muslim tentu mereka, waduh sulit ini Bu, bagaimana saya nggak bisa berdoa ya, tapi ya lain dengan kita ya ibu-ibu ya. Jadi ini teorinya bagaimana waktu perdarahan pada perimenopause ya. Tapi kalau misalnya perdarahannya itu berlebihan, nah ini ibu-ibu mesti konsultasi ke dokter, karena kemungkinan perdarahan itu bisa macam-macam, nggak cuma gara-gara menopause saja atau perimenopause. Perdarahan itu bisa mungkin miom ya, atau hal-hal yang lain, polip di dalam rahim, itu perlu dilakukan USG ya, rahim, sehingga bisa kelihatan itu apa ya sebenarnya yang menyebabkan perdarahan. Kalau seandainya memang itu mengganggu sekali, tapi kalau enggak, dokter akan melihat, oh ini usianya sudah layak ini, kalau perimenopause ini nggak perlu khawatir ya ibu, paling dikasih tambah darah seperti itu ya, dikasih vitamin yang tambah darah yang membuat tidak kehabisan ya darah ya, HB-nya nggak turun ya. Oke, sekarang kita akan lihat efek menopause pada tulang ya. Ini kita lihat tulang itu terjadi pengeroposan ya. Jadi artinya tulang itu tadinya lurus menjadi agak bengkok begini, karena memang semuanya ini faktor usia juga pengaruh ya, nggak cuma karena estrogen saja ya. Jadi yang ibu-ibu pada waktu menopause itu ada osteoporosis ya. Nanti kita lihat gambarnya osteoporosis kayak apa. Ini beda ya. Osteoporosis itu tulangnya ya, di tengah-tengah tulang. Tapi kalau osteoartritis itu OA itu pada sendi ya ibu-ibu ya. Tapi dua-duanya kena pada estrogen yang menurun itu.
Jadi tulangnya juga kena, sendinya juga kena. Jadi bisa osteoporosis, bisa juga OA ya di tulang, di sendi ya. Lalu mudah patah tulang, lalu ada rasa nyeri pada persendian, yaitu tadi kita sudah ya. Jadi penyebabnya adalah penurunan hormon estrogen ya, dan sedikit juga progesteron juga turun, menimbulkan rasa nyeri, regenerasi tulang baru berkurang pada banyak pada wanita yang tulangnya tipis ya, itu juga kurangnya karena kurangnya vitamin D. Nanti ibu-ibu bisa tanya tentang vitamin D ya, karena ini juga bagus sekali dan lagi tren ya. Apa itu vitamin D, faktor kekurangannya, begitu. Sehingga apa yang menyebabkan sehingga nyeri tulang. Oke, baik kita lanjut. Nah ini saya perlihatkan kepada ibu-ibu ini tulang yang normal bone ya, bisa kelihatan ya ibu-ibu ya. Normal bone ini padat gitu ya, kayak kemudian yang ini adalah osteoporosis. Ini jadi renggang-renggang gitu, seperti ada renggang-renggang gitu ibu-ibu kayak gini ya. Ini yang normal bone, ini yang osteoporosis. Jadi kayak busa gitu ya. Nah ini. Jadi lebih banyak kelihatan apa kosong-kosong gitu ya. Nah, ini osteoporosis biasanya pada wanita itu kebanyakan ada seperti kurangnya kepadatan tulang ini terjadi di tulang ini, ibu-ibu, tulang belakang ini, di lumbal, daerah lumbal ini, lalu di daerah pangkal paha sini. Ini mudah ya, ibu-ibu bisa lihat ini di pangkal paha ini ya. Sendi pangkal paha ini seringkali retak atau patah juga di daerah lumbal ini. Jadi yang paling sering ya, kadang-kala di telapak tangan ini juga sering patah di tangan ini. Seperti ini. Ini healthy bone yang sehat, ya osteoporosis yang ini. Jadi mudah terjadi, ini ada lubang-lubang, ini keropos gitu ibu-ibu. Jadi akhirnya mudah patah. Jadi kalau misalnya jatuh, misalnya seperti itu, dia akan mudah sekali patah di daerah itu, ya di sini di otot yang apa di tulang persendian ini dan di daerah lumbal, ya ibu-ibu. Jadi ini kelihatan menopausnya itu menyebabkan tulang ini jadi keropos gini ya. Lalu nah efek menopause pada kulit. Ya, kulit itu yang tadinya nggak berjerawat, sekarang kok jadi berjerawat ya, heran ya. Pada usia dulu masih muda nggak berjerawat, sekarang kok berjerawat. Tapi jerawatnya tuh beda ibu-ibu ya, jerawatnya itu karena kulit kering ya. Dulu kan karena kulit berminyak, sekarang memang jadi kulit kering itu juga kayak nutup gitu ya, karena kering jadi dia menutup. Pada kulit kering, ya kulit menjadi kering dan menipis tadi itu menyebabkan juga berjerawat. Kulit yang berminyak pun bisa juga menyebabkan, kalau tua itu bisa, kalau kita sudah berumur itu bisa berjerawat juga, tapi ini jarang ya. Kebanyakan memang yang kulit kering dan tipis ini ya. Lalu kulit sensitif mudah gatal-gatal sampai eksim, tadinya nggak pernah eksim, sekarang eksim gitu. Nah, kita jaga kelembapan kulit saat ini ya, pakai serum anti aging. Sekarang ini banyak dijual sekali ya, banyak macam-macam ya. Kita harus bijak untuk memilihnya ya, sunscreen broad spectrum minimal SPF 30 ya. Seperti itu banyak sekali dijual ya. Dan kita harus hindari juga yang namanya paraben, itu nanti kita tahu bahwa itu tidak bagus ya, tidak baik menurut penelitian ya. Jangan pakai yang ada parabennya. Jangan pakai yang banyak pewangi-pewanginya gitu ya, itu nasihatnya dari dokter kulit ya. Jadi kalau bagaimana caranya kita mengatasi kulit yang sensitif, kulit yang kering gitu Ibu ya. Kemudian nah ini sekarang kita masuk di dalam bagaimana kita mencegah gejalanya ya Ibu-ibu ya. Ini sangat menarik sekali karena kita harus tahu cara mencegahnya ya Ibu-ibu. Yang pertama kita harus pola makan sehat. Ini saya pinjam dari ilmunya Yohanes Sunardi ya, ini bagus sekali dan mudah.
makan sehat supaya tidak gemuk ya, kan kita kan mudah sekali gemuk pada usia-usia ini. Maka kita harus makan itu sehari sekitar 1.200 sampai 1.500 kalori saja per hari. Itu gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya adalah cuma kita kita mudahkan saja dengan telapak tangan kita ini ya. Jadi telapak tangan kita ini membuat kita jadi ngerti ya. Misalnya kita makan karbohidrat itu bisa nasi, bisa mie ya, semua yang umbi-umbian itu karbohidrat. Itu dalam sehari, dalam satu kali makan kita hanya cukup satu cungkup ini ya. Jadi kalau tangan kita cungkup gini ya, cungkup ya. Ini satu cungkup tangan ini satu kali makan. Jadi tangannya orang besar dengan tangannya orang kecil beda. Jadi tangan saya dengan tangannya Bu Ningsih misalnya ya, itu kan tangannya Bu Ningsih pasti panjang-panjang, tangan saya pendek-pendek kayak pisang susu gini. Jadi lebih kecil ini. Jadi saya harusnya makannya kecil karena tubuh saya kecil gitu ya. Jadi satu istilahnya kalau tangan kita cungkupkan seperti ini. Nah, itu untuk karbonya. Nah, kalau misalnya sayurnya bagaimana? Sayurnya kita harus makan sekepalnya saja, sekepal tangan kita. Sekepal tangan ibu-ibu coba dikepal, itu jumlah sayur, banyaknya sayur dan buah yang ibu-ibu harus makan. Ya, sayurnya sekepal, buahnya juga sekepal ya. Ini ukurannya. Jadi kepalan tangan itu beda-beda, kepalan tangan pria, kepalan tangan wanita kecil ini beda ya. Jadi itu makanya kita tidak sama cara makannya, jumlahnya ya, kuantitasnya makan itu tidak sama. Juga kalau kita makan protein misalnya ikan, tempe, tahu atau protein lainnya, daging, itu kita harus makan sebesar telapak tangan kita ini, sebesar telapak tangan kita saja. Jadi bukan saya harus makan ya, jadi istilahnya kita harus makan secukupnya secukupnya kita masing-masing itu sebesar telapak tangan kita gitu loh maksud saya Ibu. Ya, jadi bukan sebanyak yang disuguhkan ya, gitu. Kadang-kadang kita kalau makan di restoran ya Ibu-ibu, kita tuh mau menghabiskan memang ya sebanyak mungkin yang disuguhkan ke kita. Tapi sudah bayar gitu istilahnya ya, kita harus habisin semuanya kan. Tapi sebenarnya untuk kita supaya sehat, kita harus ada ukurannya, yaitu setelapak tangan itu proteinnya ya. Kemudian tadi karbonya sudah secungkup ya, kemudian protein, lalu sayuran, buah, lalu sekarang minyak itu bisa mentega, bisa pokoknya yang lemak-lemak itu cukup sejempol saja. Ya, sehari itu satu kali makan itu sejempol saja ini. Jadi misalnya mau makan roti ya sama mentega ya sak jempol ini menteganya, jangan lebih lagi sampai turah-turah ya. Jadi itu membuat kita sehat kalau kita mau mengikuti itu. Ini pola yang gampang sekali Ibu-ibu dan sudah saya terapkan ya, dan itu membuat tetap sehat ya sampai saat ini. Dan itu memang tiap kali makan seperti itu. Tapi kalau mau diet, Ibu-ibu, kalau misalnya lagi gemuk ini, mau diet, porsi sayuran bisa didobelin, tapi karbonya dihilangin gitu ya. Ibu-ibu kalau misalnya, aduh aku kok perutku kok udah kayak gini gitu ya, nggak nyaman, nggak pede kalau keluar ya. Ya udah berarti Ibu berapa hari saja, katakan ya seminggu, aku mau puasa karbo. Kita tuh puasa karbo jangan takut kekurangan gula, dari sayuran itu pasti banyak gulanya juga. Tapi maksud saya karbo utuh, jadi misalnya roti kita nggak boleh, kemudian nasi putih atau bahkan nasi merah pun sebaiknya kita hindari dulu kalau mau diet. Harus sayur saja 2 kepel ini sekali makan, jadi supaya kita tidak lapar. Kita makan berapa kali sehari ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali sehari. Ada yang makan kali sehari kalau memang butuhkan, tapi sebenarnya apa yang kita makan itu tidak boleh lebih dari ukuran itu tadi ya, ukuran tangan kita ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti ya. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Kemudian yang kedua, hindari minum kopi berlebihan. Minum kopi itu boleh Ibu-ibu, tapi jangan pakai gula tentu ya.
Kopi kalau pakai gula itu wah, berbahaya sekali. Itu bukan kopi tapi sirup kopi ya. Jadi kopi sebenarnya itu adalah sebenarnya ya tidak minum gula, tidak pakai gula ya ibu-ibu ya. Kopi itu memang kalau misalnya minum pagi hari ya, pagi hari, sore hari tidak kali tapi satu saja dan jangan terlalu kental ya, dan tidak pakai gula. Nah, kopi yang berlebihan itu akan mengurangi penyerapan kalsium di usus, gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi penyerapan kalsium kita makan kalsium nih, kita minum tablet kalsium, kita makan sayuran yang banyak kalsiumnya ya, kita minum suplemen, tapi ternyata kita minum kopi kebanyakan. Nah, itu menyebabkan penyerapannya di usus tidak bagus. Sehingga percuma kita minum suplemen, percuma kita lakukan banyak ya, minum kalsium ya atau makan suplemen, tapi kalau kita minum kopi berlebihan gitu ya alasannya. Lalu kita perlu olahraga rutin ya, termasuk senam osteoporosis. Sekarang ini udah lagi banyak ya yang sudah ngerti mengenai senam osteoporosis. Kalau memang belum, nanti saya akan kirimkan ke Bu Ningsih bagaimana itu senam osteoporosis. Kemudian sepeda statis ini membuat otot-otot kita, kan katanya tadi kita kena ya, mudah kena OA. Kena OA itu osteoartrosis ya, jadi di sendi-sendi lutut ini sakit gitu ya, mudah sekali sakit, bengkak. Nah, kita nggak boleh sepedaan seperti biasa, tapi sepeda statis ibu-ibu. Sepeda statis itu membuat otot-otot kita yang di sendi-sendi lutut ini menjadi kuat ya, jadi kuat, dan itu akhirnya tidak menjadikan goyah. Sakit itu kenapa? Karena di situ ada goyah. Jadi kalau goyah itu karena otot-otot yang ya mengelilingi sendi itu goyah. Nah, itu koplak gitu loh ibu-ibu ya. Jadi itu yang menyebabkan sakit. Kalau otot ini kencang ya, kuat gitu memegangi sendi, itu sendi tidak akan radang. Sendi itu radang kenapa? Karena goyah. Jadi dia bertabrakan satu dengan yang lain tuh, mana sudah tipis ya, satu tulang dengan tulang lain kan ada seperti tulang rawannya gitu ya, yang ini makin tipis kan tulang rawannya, dan itu akan menyebabkan kalau tabrakan, kalau ada gerakan seperti itu sakit gitu ibu, dan akhirnya jadi radang, sering friksi, goyang gitu, goyah, akhirnya jadi radang. Makin lama bengkak, makin lama jadi nyeri. Nah, ini tuh yang menyebabkan akhirnya kenapa ibu-ibu, seringkali ya tidak bisa jalan dengan baik, jalannya tertatih-tatih padahal masih muda ya, harus pegangan gitu ya, karena jaga gitu ya. Nah, seperti ini harus latihan, harus dikuatin sendi-sendinya. Jadi sekarang vitamin-vitamin yang dijual mahal-mahal itu untuk anti nyeri gitu ya, itu sebenarnya sudah enggak direkomen ya ibu-ibu ya. Vitamin lutut ya, itu mahal sekali, itu sudah enggak direkomen sebenarnya. Yang paling penting itu sebenarnya adalah melatih supaya otot-otot yang memegangi sendi-sendi ini bisa bagus, bisa kencang. Itu perlu ada pelatihan-pelatihan khusus ya, gimana supaya otot di tendon-tendon yang urat-urat yang memegang lutut ini tidak menjadi koplak gitu ya, jadi tetap kuat ototnya, tendonnya, uratnya itu kuat. Nah, itu ada caranya membuat supaya semuanya itu menjadi bisa pegangin. Sendi itu bisa kuat, kenceng, jadi nggak sakit, nggak gampang goyah. Lalu yang keempat itu lakukan aktivitas yang menyenangkan bersama keluarga. Ini penting sekali loh ibu-ibu ya, pencegahan menopause ini perlu juga bersama keluarga. Saya tulis di sini bersama keluarga, karena apa? Karena dukungan keluarga untuk wanita menopause itu sangat penting, terutama suami ya.
Jadi memang suami juga harus ngerti dalam hal ini, oh wanitaku ini, istriku yang cantik ini memang sekarang sudah memasuki masa menopause, maka aku harus ikut mendukung. Jadi tidak terlalu memberikan respon negatif seperti itu yang menyakitkan ya. Kadang nyeplos yang membuat, kan gampang wanita menopause katanya gampang depresi, gampang tersinggung, gampang marah dan sebagainya. Itu perlu ada dukungan dari keluarga khususnya suami ya, supaya suami bisa juga, harusnya suami-suami juga diikutkan. Kalau kita bicara ini suami-suami nggak ngerti, harusnya ngerti ya. Suami-suami juga harus tahu. Jadi wanita menopause itu ternyata sangat sensitif ya. Lalu konsumsi suplemen yang bermutu. Ibu-ibu jangan takut mengeluarkan biaya untuk membeli suplemen yang bermutu, karena suplemen itu penting sekali ternyata. Seperti misalnya contohnya vitamin D. Sekarang sedang marak ya vitamin D. Ternyata itu banyak sekali fungsinya. Vitamin D itu membuat imunitas kita itu tuh naik ya, membuat kita tidak keropos tulang ya, membuat kita tidak jadi OA ya, membuat jantung kita sehat. Itu nanti vitamin D itu banyak sekali ya pengaruhnya, sehingga kita harus punya ya sisihkan dana untuk kita bisa sehat ya, terutama kita wanita yang menopause. Lalu tidur cukup ya, tidur cukup antara 7 sampai 8 jam sehari. Kita akan tidur malam, maksud saya ini tidur malam ya ibu-ibu, bukan tidur siang ya. Kalau tidur siang paling kita hanya berapa setengah jam, tapi kalau yang tidur malam ini maksud saya 7 sampai 8 jam. Antara jam 10 sampai jam 2 itu paling penting. Ya, katakanlah jam setengah 11 itu masih bisa lah ya. Sampai jam 2 atau jam 3 itu yang paling penting ibu-ibu. Jadi kalau bisa tidurnya di waktu-waktu itu. Kalau ibu-ibu mau doa pagi jam 4 setengah 5 itu boleh bangun, enggak apa-apa. Kalau sudah melewati masa-masa yang paling penting itu antara jam 10, jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 pagi, itu sangat penting sekali. Kalau bisa jangan nonton bola atau jangan begadang pada jam-jam segini. Harus diusahakan kita bisa nyenyak pada jam-jam itu karena sangat penting sekali ya. Kemudian Oke. Sekarang terapi ya, terapi dan suplemen untuk wanita menopause. Nah ini ibu-ibu ada terapinya. Tadi kan pencegahan ya, pencegahan supaya kita tidak terlalu merasakan ya, supaya kita tidak, ya kita persiapan gitu ya, supaya jangan sampai berlanjut. Nah, ada terapinya. Kalau sudah merasakan, udah rasa nggak enak, aduh vagina kering, suami ribut-ribut ya, kemudian kita sendiri nggak nyaman ya, kemudian nyeri-nyeri di tulang semuanya, ada mulai gejala osteoporosis. Nah, itu ada namanya hormon estrogen, dan hormon estrogen dan progesteron ini memang dijual ibu-ibu. Tapi yang paling sering dipakai oleh para dokter obgyn, dokter kebidanan. Biasanya kalau kita pergi ke dokter umum itu nggak bisa ngeresepkan ini hormon ini ya. Hormon ini diresepkan oleh dokter obgyn atau dokter apa ya di ilmu kebidanan ya, obgyn ya, ginekolog ya, ginekolog. Nah ini biasanya mereka pakai seperti krim ya, seperti krim saja, sederhana sekali, makainya dioleskan di bahu saja ibu-ibu, dan efeknya itu bisa seluruh badan, efeknya ke seluruh tubuh ya. Pakai kaki krim ditaruh, dioles di bahu seperti ini, itu mudah sekali. Tapi kalau pil itu saya tanya ke teman-teman saya yang ginekolog, itu jarang mereka pakai, karena pil itu membuat kemungkinan untuk kanker di mana-mana itu sangat banyak. Jadi kemungkinan kankernya tinggi. Jadi mereka juga takut meresepkan yang pil. Jadi lebih baik memakai yang krim ini. Lalu yang kalau sarafnya nyeri banget gitu ya, linu-linunya bangetan gitu ya,
dikasihlah gabapentin. Kalau ini dokter umum bisa meresepkan gabapentin ini. Ada di apotek ya. Kemudian kalau kemudian perlu sekali ditambah antidepresan ya ibu-ibu, itu antidepresan itu supaya kita enggak terlalu ya sudahlah, terpaksa kita kasih dengan antidepresan. Ini diresepkan oleh dokter umum juga bisa, tapi biasanya juga diberikan oleh dokter spesialis jiwa ini ya, antidepresan. Tapi kita tidak sampai sejauh itu, biasanya sih ibu-ibu ini biasanya oleh ibu-ibu yang biasanya yang nggak punya banyak nilai-nilai rohaninya ya, biasanya sudah depresi sekali. Ibu-ibu saya kenal dan saya tahu pasien-pasien saya yang biasanya itu ya, yang menopause itu banyak sekali perlu antidepresan karena mereka sangat gelisah gitu ya, sangat takut ditinggal suaminya gitu. Kemudian takut sekali kalau kelihatan sudah tua gitu ya. Jadi ini perlu antidepresan yang membuat mereka kembali bersemangat gitu ya, dibantu. Nah, ini vitamin D3 Ibu-ibu. Vitamin D3 yang sekarang ini adalah yang 5.000 unit. Sebenarnya kalau kita minum vitamin D3 itu kita harus lihat situasi, kondisi, kadar vitamin D di dalam tubuh kita berapa. Jadi kita bisa cek itu di laborat ya, harganya sekitar 400 ya, 400.000. Itu kita bisa melihat kadar vitamin D di dalam darah kita itu berapa. Normalnya itu sekitar 30 sampai 100 ya. Nah, kalau misalnya kita tuh di bawah 30, itu tulang kita itu mudah terjadi osteoporosis, gampang terjadi osteomalasia atau keropos tulang. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lihat, kadang kita lihat ada yang ibu-ibu sepuh gitu ya, tulangnya tuh bengkok ya ibu-ibu ya, tadinya lurus, sekarang jadi bengkok seperti ini. Jadi kalau jalan dia agak susah karena bengkok gitu ya. Sendi lututnya juga terpengaruh karena OA dan sebagainya itu. Nah, vitamin D3 yang baik itu harusnya kadar vitamin kita itu bisa antara 30 sampai 100 ya. Kalau misalnya saja kita itu 17, misalnya 15 atau di bawah 30 lah, itu bahaya untuk terjadi osteoporosis, osteoartrosis atau OA. Jadi tulang kita itu mudah sekali lunak. Pada usia sepuh kalau kurang vitamin D, tulangnya itu mudah lunak. Lunak itu akhirnya bisa bengkok gitu. Jadi gampang kalau kita apalagi badan yang tadi udah gemuk ya, terus ototnya juga nggak kuat di sendi, akhirnya jadi sendinya itu jadi bengkok ibu-ibu, dan itu membuat sulit berjalan dan akhirnya apalagi tambah gemuk lagi ya, tambah sulit berjalan, tambah bengkok juga, jadi seperti lingkaran gitu ya ibu-ibu ya. Jadi memang vitamin D itu sangat dibutuhkan, harus segera kita tahu bagaimana caranya kita minum. Kalau misalnya kita kurang, vitamin D kita kurang, lebih kecil dari 30, lebih kecil dari normal, harusnya kita segera konsumsi vitamin D, bisa sampai 5.000 sampai 10.000 IU atau unit ya. Jadi tergantung dari bagaimana saran dokter, tergantung bagaimana atau kadarnya berapa di dalam tubuh kita. Kalau memang kadar tubuh kita kurang, ya harus mengejar kenormalan itu, kita harus kejar. Waktu itu saya tuh waktu sebelum pandemi, saya cek kadar vitamin D saya itu 17 ibu-ibu. Waduh, saya ini bahaya sekali kalau saya masuk di masa-masa pandemi, bisa kena, karena vitamin D itu meningkatkan imunitas. Kalau misalnya itu turun, maka imunitas kita tuh sangat berbahaya sekali, bisa kena COVID gitu ya, gampang kena COVID juga. Kalau tuh, ini survei loh ibu-ibu ya, kalau misalnya vitamin D kita kurang dari normal, itu mudah sekali kena COVID. Kalau harusnya vitamin D kita normalnya itu 80 gitu, itu bagus sekali. Kita jadi tidak mudah kena virus apapun ya, gampang. Jadi kalau kena virus itu misalnya kalau kena itu mudah sembuh, mudah pulih gitu ya ibu-ibu ya. Firman Tuhan kan bilang tubuh kita tuh memang fana, tapi sebenarnya mulia ya, istilahnya tuh mudah pulih, gampang dipulihkan. Tuhan kasih kita hikmat bahwa kita tuh harus, vitamin kita tuh harus yang bermutu, artinya kita harus ikut. Kita nggak mau yang ya 30 normal, tapi ya jangan yang 30 toh ibu. Orang
kalau mau lulus ya harusnya yang 80, 100 gitu ya. Jadi setelah saya minum vitamin D itu rutin, maka saya cek lagi ternyata vitamin D saya sudah 100. Nah, ini kan membuat saya sangat mudah sekali melayani pasien-pasien, jadi tanpa saya rasa takut tertular ya. Kemudian tulang saya juga jadi lebih baik, jadi lebih sehat, lebih seger, imunitasnya naik. Saudara kalau sudah pernah merasakan vitamin D-nya 100, saudara tidak akan mungkin mau kembali lagi ke vitamin D yang tadi 17. Karena beda sekali rasanya, Ibu-ibu. Nanti kita akan juga, kita tahu ini vitamin E juga bagus ya untuk kulit ya, Dalvarol atau vitamin E yang ada di Natur E itu boleh diminum tiap hari ya. Tapi tentu kita harus lihat situasinya ya. Jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang C ini adalah 500 sampai 1000 mg tiap hari ya. Ini kami tetap minum saja, ini nggak apa-apa kalau vitamin C ini terbuang ya. Ya kalau dibutuhkan tubuh sebagaimana tubuh butuh, sisanya dibuang. Lalu minyak baik. Saudara mungkin tanya itu apa minyak baik? Minyak baik itu adalah omega 3, VCO ya, virgin coconut oil, kemudian olive oil. Ini minyak-minyak yang katanya bisa diminum itu ya. Tapi tentu tidak semua minyak-minyak itu yang bisa diminum. Ibu harus tanya itu yang bisa diminum yang mana ya. Yang virgin coconut oil terutama itu bagus, itu bisa menembus sawar otak ya, menembus sawar otak, istilahnya otak kita yang mudah pikun, yang mudah pelupa, itu bisa pakai minyak-minyak baik ini. Karena minyak baik terutama VCO itu sudah terbukti bisa menembus, memberi vitamin otak. Jadi membuat kita yang tadinya pelupa bisa pulih gitu ya, gampang pulihnya. Juga olive oil ini minyak zaitun ini terkenal sekali, tapi memang sekali lagi tidak semua minyak ini, kadang-kadang minyak-minyak itu juga ada minyak zaitun tapi yang untuk goreng, jangan yang itu ya ibu-ibu ya. VCO minyak kelapa juga ada tapi minyak untuk goreng. Nah itu bukan yang itu tengik ya, mudah tengik. Tapi kalau yang ini harum ibu-ibu. Yang VCO yang virgin coconut oil ini harum, jadi benar-benar seperti bau kelapa gitu. Jadi dia tidak bau tengik. Nah, sekarang yang omega 3 bisa dilihat di minyak ikan ya. Sekarang banyak ada soft kapsul yang jualan omega 3 tuh macam-macam ya produknya, ada mutu, ada harganya ya Ibu-ibu ya. Kemudian juga jangan lupa minyak, kemudian saya ketutupan ini. Oke. Minum air ya, minum air yang cukup ya. Jadi terapinya itu minum air itu termasuk terapi ya Ibu ya. Minum air itu kita harus minum 30 cc per kilogram berat badan kita ya. Jadi kalau berat badan kita 60 kilo misalnya katakanlah ya, 50 kilo, gampangnya 50 kali 30 cc berarti 1,5 liter minimal dalam sehari. Kita harus sediakan atau kita minum itu cairannya ya. Jadi kalau ibu-ibu beratnya berapa? 60 kilo ya 60 kali 30 cc gitu ya. Jadi itu jumlah air atau cairan yang harus kita konsumsi tiap hari. Jangan ya kurang lebih ya, jangan berlebihan juga. Kalau berlebihan itu juga salah ya. Tapi kurang juga bahaya karena mudah kalau estrogennya menurun itu memang darah kita tuh gampang kental ibu-ibu. Gampang pusing. Darah kental itu kan bikin pusing. Jadi seringkali dulu Kak nggak pernah pusing, sekarang sering pusing gitu ya, sering nggak enak, padahal ya semua baik, tensi baik, semua kolesterol baik, trigliserid baik, tapi kok pusing ya, nggak enak, kepala ini ngelemeng gitu. Itu biasanya karena darahnya kental. Jadi makanya dokter spesialis suka kasih pengencer darah. Ini omega 3 itu pengencer darah ibu-ibu. Jadi kalau nggak pakai obat dokter tadi kayak Aspilet ya, kayak Miniaspi ya, aspirin itu pengencer darah. Nah, kalau ini kita pakai omega 3 ya Ibu-ibu. Omega 3 itu kalau sudah kita minum itu fungsinya sama seperti pengencer darah ya. Itu ya. Itu minum air yang cukup tapi juga ada pengencer darahnya, kita pakai omega 3 biasanya. Oke. Nah, ini sudah hampir habis ya. Nah, sekarang yang paling penting justru sekarang ini ya, karena
Ibu-ibu, saya mau kasih tahu, sebenarnya sekali lagi, kita itu dimenangkan oleh karena kita adalah anak Tuhan. Ini membedakan kita dengan orang dunia, ya ibu-ibu ya. Ini yang ibu-ibu harus tahu benar-benar, dan ini sangat saya senang sekali kenapa kalau harus memberitakan menopause, karena saya tahu saya bisa membuat ibu-ibu menang gitu ya, karena di dimanapun kalau di luar Tuhan itu tidak bisa kita menang. Di luar Tuhan tanpa sukacita yang benar-benar itu tidak mungkin kita mendapatkan obat yang manjur ini. Jadi sukacita kita di dalam Tuhan itu ternyata sangat-sangat manjur, obat yang manjur. Apa yang dimaksud dengan obat yang manjur? Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi obat yang manjur itu bukan gini, kita minum obat, misalnya sakit kepala, kita minum obat, lalu sakit kepalanya hilang, besok sakit kepala lagi, minum obat lagi, terus hilang, besok sakit kepala lagi, bukan itu ibu-ibu. Jadi obat yang manjur itu artinya sekali kita sukacita, itu kita akan menjadi makin hari itu makin baik, makin hari makin baik. Besoknya lebih baik dari hari kemarin gitu loh ibu-ibu. Besoknya lagi lebih baik lagi. Jadi kita akan menjadi pulih, makin hari itu makin pulih gitu ibu-ibu. Jadi sebenarnya istilah sukacita itu sangat penting sekali. Kita maksud saya kita ini sudah mendapatkannya ibu-ibu. Di dalam Amsal 17 itu adalah sebuah firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang, itu apa? Osteoporosis, tulang keropos. Jadi kalau semangat kita patah, itu tulang-tulang kita itu gampang sekali kering, gampang keropos, gampang lubang-lubang gitu ya. Jadi otak kita pun ternyata begitu, mudah sekali depresi, mudah sekali mengkerut ya, itu istilahnya kalau di ilmu saraf ya. Jadi itu menyebabkan menciut ya. Ya. Nah, ini yang sekarang kalau kita sukacita, kita ini ada yang namanya bisa mengeluarkan, tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin ya, hormon dopamin, serotonin, oksitosin, itu hormon-hormon bahagia. Ibu-ibu kalau ya, ini adalah hormon-hormon yang mengcounter seluruh hormon-hormon kortisol, hormon-hormon yang tadi penurunan estrogen di dalam darah kita itu bisa di-counter dengan hormon-hormon ini, ibu-ibu. Jadi yang tadi sedih, kita yang depresi, kita yang keropos tulang, kita yang nyeri-nyeri, ternyata ibu-ibu hormon-hormon ini itu mengcounter habis 100% semua efek penurunan estrogen itu. Ini Tuhan itu luar biasa sayang kepada ibu-ibu semua, kita semua. Jadi hormon-hormon ini mengcounter habis. Kenapa saya katakan mengcounter habis? Bukan cuma berapa persen. Karena memang demikian yang terjadi, ibu-ibu. Tubuh kita berespon positif sekali terhadap kalau keluar hormon-hormon ini. Sehingga tidak nyeri lagi, tidak ada yang tadinya penurunan ya, peningkatan rasa nyeri karena penurunan estrogen itu di-counter oleh hormon-hormon ini. Counter dengan semangat yang menyala-nyala. Semua firman Tuhan itu benar, berarti kita ya, tidak menjadi korban apa ya, kita ketengenes gitu ya. Kita kok dijadikan korban, kita wanita menopause itu kok kena jadi korban gitu. Enggak, ibu-ibu, Tuhan telah menjadikan kita bukan seperti itu. Jadi hormon-hormon ini justru kita dapatkan dari apa? Dari rasa bahagia di dalam Tuhan. Dan itu kita lakukan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita lakukan memang persiapan-persiapan, minum vitamin, kita lakukan semua yang tadi di pencegahannya ya, tapi kita juga nggak usah peduli, kita tetap aja sukacita, lakukan saja aktivitas kita sehari-hari yang sangat menyenangkan, ibu-ibu. Ini yang sangat saya senang sekali kalau saya itu mau bilang, ibu-ibu jangan khawatir, ini kita lakukan saja semuanya seperti yang
kita ibu-ibu lain yang sudah berhasil, yang sudah survive dari menopause itu ternyata mereka hanya lakukan saja olahraga ringan, senang-senang sama keluarga, mainan dengan binatang-binatang peliharaan ya, makan rujak, pedes-pedes gitu ya, senang sekali gitu ya. Jadi itu yang membuat kita tuh hormon-hormon ini naik gitu ya, naik sepeda yang ringan, main-main dengan cucu gitu ya. Kalau yang udah punya cucu makan makanan yang masak-masakan, masak aja hobi yang masak apa, atau berkebun ya, atau yang Buliana katanya suka berkebun ya gitu ya, hobinya. Nah seperti itu yang membuat senang gitu ya, membuat kita itu akhirnya hormon-hormon ini kita jadi lupa dengan ternyata oh kita estrogennya turun toh. Oh ternyata ini aku menopause. Ternyata saya juga seperti itu loh. Saya kalau sudah umur 60 ternyata aku nggak rasain semuanya. Aku santai-santai aja. Jadi ternyata kita itu semua bisa bebas dari yang teori-teori itu karena Tuhan sudah mengcounter. Dia sayang kita para wanita, anak perempuannya. Jadi Tuhan menyediakan banyak hal hormon-hormon bahagia ini yang membuat mengcounter habis semua yang tadi yang kita pelajari tadi yang sulit-sulit itu menjadi sulit kita ibu-ibu karena itu tadi dari awal saya sudah kasih tahu ibu-ibu kita ini bukan wanita physically 100% fisik loh ya, kita ini wanita Allah, kita ini ada Roh Kudus, kita ini ada sumber sukacita yang ada di dalam kita, itulah menjadi kekuatan kita satu-satunya yang bisa membuat semuanya kita tidak terjerumus ke dalam depresi berat. Itu saya heran tuh orang-orang ibu-ibu yang maaf ya mungkin mereka belum sampai sejauh ini perhatiannya ya mereka tuh depresi gitu kok bisa ya, padahal harusnya tidak sampai begitu, tidak perlu seperti itu. Memang teorinya seperti itu, tapi keropos tulang buktinya bisa ditanggulangi dengan semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan, kita melayani itu tentu ada senamnya. Beban, senam dengan beban itu katanya tulang-tulangnya itu terbukti menurut survei tidak lagi bolong-bolong, tidak lagi keropos, bisa ada kemajuan sekian persen, itu tentu baik, itu perlu dilakukan. Kita tetap seperti itu, ya. Tapi tentu kita juga tahu bahwa kita harus ini yang paling penting, ibu-ibu ini yang saya tuh kepingin cerita menopause itu karena mau cerita ini. Jadi ibu-ibu juga semangat saja itu menimbulkan suatu hormon yang memang sudah mengatasi hormon adrenalin kita. Jadi waktu hormon kalau kita stres ya ibu-ibu, kalau kita stres gitu, cemas gitu ya masalah macam-macam ya, bukan karena hormonnya turun saja, tapi kan macam-macam banyak yang buat orang-orang itu stres ya. Nah ini lakukan saja ya aktivitas yang ringan tapi menyenangkan gitu ibu ya. Ibu-ibu suka apa? Baca ya, bacalah gitu ya yang positif, jangan baca yang negatif, jangan ikutin berita-berita yang negatif itu ibu-ibu, tapi carilah semua yang, kalau ibu-ibu suka YouTube, buka YouTube, cari yang berita-berita yang menyenangkan, cerita-cerita yang lucu, film-film ya cari cerita-cerita. Kadang-kadang saya tuh nonton Upin Ipin, nonton Tom and Jerry, ya enggak masalah. Ya, yang membuat kita hormon kita jadi naik gitu ya, hormon sukacitanya gitu ya ibu-ibu, yang jadi kita mengcounter yang itu. Ternyata tuh nggak apa-apa ibu-ibu, nggak ada lagi hot flash, nggak ada lagi ya semuanya bisa. Misalnya kalau gimana kalau vagina saya kering, pakai gel ya ibu-ibu ya, pakai gel. Jadi nanti itu juga kalau saudara bisa saling mengasihi itu nggak ada masalah sama sekali. Tentu makanya suami juga harusnya mendengar semua ini. Jadi suami-suami juga harus ikut mengoleskan gel itu, dan itu ibu-ibu akhirnya kan juga nyaman akhirnya ya. Dan saya rasa semuanya jadi lebih baik ya. Kemudian ya ini terapi lainnya ya ibu-ibu, ini sudah yang terakhir, saya sudah kelamaan ini ya. Terapi lain tentu merawat gigi dan mulut. Jangan lupa, jangan sampai gigi kita bolong, jangan sampai gigi kita tuh goyah dan tidak bisa makan ya. Itu kita harus sehat. Ingat bahwa mengunyah itu membuat
cara kita mengunyah dengan baik itu akhirnya nutrisi kita jadi baik, akhirnya kita jadi intake gizi kita baik. Nah, ini juga sangat pengaruh ya Ibu-ibu. Jadi gigi gerigi kita harus kita perhatikan. Pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kalau perlu dicabut, diganti. Kalau perlu ditempel. Jadi perlu pakai gigi palsu ya nggak apa-apa pakai gigi palsu, asal bisa mengunyah dengan baik ya Ibu-ibu ya. Jangan dibiarkan ompong, kelihatannya juga nggak enak. Ketawa juga kelihatan ompongnya nggak enak. Ini makan juga nggak enak, akhirnya gizinya kurang ya Ibu-ibu ya. Lalu atasi BAB, ini yang paling sering kalau di tempat praktek saya ya Ibu-ibu. Nggak bisa BAB, gimana caranya? Nah ini kita harus tahu ini BAB kita harus banyak makan sayur dan sebagainya, minum dan olahraga ya yang cukup ya, supaya usus kita yang tadinya tidak bergerak, jadi lansia itu ususnya jadi sulit bergerak. Ya itu dia nyimpen itu lama sampai berhari-hari. Nah itu nanti bisa ditanyakan bagaimana ya, karena waktu saya sudah selesai ini. Kesehatan secara rutin tiap bulan sekali. Demikian Ibu-ibu. Sekarang ini ada BPJS ya, jadi ada dokter BPJS itu bagus sekali, bisa konsul ke mereka itu dengan gratis ya. Demikian Ibu-ibu atas paparan ini, mudah-mudahan itu bisa menjadi berkat bagi semua. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Saya serahkan kembali.